Halo, assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Walaupun kita masih ada di masa pandemi, kita harus selalu sehat, jaga kesehatan dan tetap jaga protokol kesehatan ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai Kabinet Natsir. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai Kabinet Sukiman. Nah, ini adalah kabinet yang berkuasa, yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno setelah Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Masa pemerintahan Kabinet Sukiman ini berlangsung dari 27 April 1951 dan 3 April 1952. Walaupun secara de facto bahwa sebenarnya kabinet ini sudah berakhir dari 23 Februari dari 1952. Nah, Kabinet Sukiman terdiri dari koalisi antara Partai Masyumi dan PNI, juga sejumlah dari partai kecil. Kabinet ini dipimpin oleh Sukiman sehingga disebut sebagai Kabinet Sukiman. Program-program dari Kabinet Sukiman diantaranya adalah menjalankan berbagai tindakan tegas untuk negara hukum dan menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. Kemudian, membuat dan melakukan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi dan mempercepat usaha penempatan dan pembangunan. Selanjutnya, program Kabinet Sukiman yaitu menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu secepat-cepatnya untuk terlaksananya otonomi daerah. Selanjutnya, menyiapkan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, dan penetapan upah minimum, serta menyelesaikan pertikaian kaum buruh. Kelima, menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. 6. Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya. Dan hal ini terlihat dari beberapa keberhasilan yang dicapai oleh Kabinet Sukiman. Di antaranya, yang pertama, memperhatikan usaha dan memajukan perusahaan kecil. Yang kedua, memperhatikan kaum buruh. 3. Memperluas pendidikannya dengan mendirikan berbagai sekolah dan tingkatnya. 4. Melanjutkan program dari Kabinet Natsir. Di antara beberapa keberhasilan ini, terdapat juga kendala yang dihadapi oleh Kabinet Sukiman. Di antaranya, 1. Dianggap menyimpang dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Yang kedua, adanya krisis moral dengan maraknya kasus korupsi di lembaga pemerintahan. 3. Masalah Irian Barat yang masih belum teratasi. Yang keempat, hubungan dengan militer yang kurang baik karena tindakan yang tidak tegas menghadapi pemberontak. Nah, dari kendala ini kemudian kita lihat ya ada beberapa masalah. Nah, masalah-masalah tersebut ternyata memicu Kabinet Sukiman mengalami kejatuhan. Kejatuhan ini diantaranya disebabkan yang pertama adanya ketidakstabilan karena adanya masalah-masalah krisis moral ya, yaitu salah satunya terjadinya kasus korupsi yang merebak di kalangan lembaga pemerintahan. Lalu Kabinet Sukiman ini memiliki program untuk perebutan Irian Barat, tapi belum ada hasilnya sama sekali. Nah, hubungan Kabinet Sukiman ini dengan militer kurang baik karena Kabinet Sukiman menginginkan pemberontak segera ditumpas, namun ada tindakan kurang tegas dari militer sehingga hubungannya menjadi kurang baik. 4. Adanya pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri dari Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Serikat yaitu Merle Kohran.
Di sini Indonesia menjalin kerjasama dengan membentuk nota kesepahaman yang disebut dengan Mutual Security Act. Nah, di sini disebut sebagai sebuah pelanggaran terhadap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, di mana Indonesia seharusnya tidak memihak, baik itu ke blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan ke blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Sehingga pada akhirnya ini dipandang sebagai sebuah upaya bahwa Indonesia sudah memusatkan perhatiannya kepada blok barat. Muncullah beberapa mosi tidak percaya dari parlemen terhadap kabinet Sukiman. Nah, inilah yang membuat akhirnya kabinet Sukiman jatuh dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Sangat singkat ya, hanya kurang lebih 1 tahun saja kabinet Sukiman ini memerintah ya. Nah, ini adalah pembahasan kita untuk kali ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas kembali kabinet yang ketiga, yaitu kabinet Wilopo. Ya, silahkan kalian lebih banyak lagi membaca, dan kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Dadah.